Halo, perkenalkan nama saya Kristus Bukit dengan NIM 240306075 dari program studi peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah serangkaian proses biokimia yang melibatkan pemecahan dan sintesis lipid di dalam tubuh. Lipid berperan penting dalam sumber energi, komponen struktural membran sel, serta sebagai prekursor hormon dan molekul bioaktif lainnya. Metabolisme lipid dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu degradasi lipid dan biosintesis lipid. Yang pertama yaitu degradasi lipid, yang dimana ada pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Lemak dalam makanan seperti trigliserida dicerna di usus halus dan oleh enzim lipase yang diproduksi oleh pankreas. Trigliserida dipecah menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Produk pencernaan ini diserap oleh sel-sel mukosa usus halus, kemudian direstifikasi menjadi trigliserida lagi. Trigliserida dibungkus bersama protein, kolesterol, dan fosfolipid membentuk kilomikron yang kemudian disekresikan dalam sistem limfatik dan akhirnya masuk ke sirkulasi darah. Yang kedua yaitu beta oksidasi asam lemak, yang merupakan proses utama pemecahan asam lemak di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi. Asam lemak diubah menjadi unit-unit 2 karbon dalam bentuk asetil-CoA. Setiap siklus beta oksidasi menghasilkan NADH dan FADH2 dan asetil-CoA. Asetil-CoA dapat masuk ke situs Krebs untuk menghasilkan ATP lebih lanjut. Proses ini sangat penting saat tubuh kekurangan glukosa seperti saat puasa atau olahraga intens. Yang kedua itu biosintesis lipid. Yang pertama itu sintesis asam lemak. Terjadi terutama di hati dan jaringan adiposa. Dimulai dari asetil-CoA yang berasal dari metabolisme karbonat atau protein. Proses ini membutuhkan ATP dan NADPH. Asam lemak disintesis oleh enzim hingga terbentuk asam palmitat. Asam palmitat kemudian bisa dimodifikasi menjadi asam lemak lain. Yang kedua yaitu ada sintesis triasilgliserol. Asam lemak dari hasil sintesis atau dari makanan akan digabung dengan membentuk trigliserida. Trigliserida disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi. Juga dapat diangkut dalam darah melalui lipoprotein seperti FLDL. Yang ketiga itu sintesis fosfolipid. Fosfolipid adalah komponen utama dalam membran sel. Dibentuk dari gliserol 3 fosfat dan 2 asam lemak serta gugus fosfat yang terikat pada senyawa polar lain, misalnya kolin, serin, dan etanolamin yang berfungsi sebagai sinyal seluler dalam pembentukan lipoprotein. Yang selanjutnya itu ada sintesis kolesterol dan steroid. Kolesterol disintesis dari asetil-CoA melalui jalur mevalonat. Enzim kunci dalam sintesis kolesterol adalah HMG-CoA reduktase. Kolesterol dalam prekursor bagi hormon steroid, asam empedu, dan vitamin D. Kolesterol dapat disimpan dalam bentuk ester kolesterol atau dibawa oleh lipoprotein seperti LDL dan HDL. Kesimpulannya, metabolisme lipid mencakup proses kompleks mulai dari pencernaan, penyerapan, hingga pemanfaatan dan penyimpanan lipid. Proses ini penting dalam menjaga homeostasis dalam tubuh, terutama dalam kondisi puasa atau stres metabolik. Keseimbangan metabolisme dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti obesitas dan gangguan hati.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Terima kasih.